Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak DRS Suprapto selaku Ketua Majelis Taklim Stegia, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan, dosen, karyawan, yang saya sayangi, supporter saya, anak-anakku tercinta, ya, yang kemarin saya undang. Terima kasih yang sudah datang, Mas Mbaknya semua dari BEM, yang saya undang keseluruhan dari BEM, kemudian dari penerima bidik misi dan KIP, dan anak-anakku dari LDMC. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan begitu banyak nikmat iman, Islam, serta ihsan, sehingga kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir menikmati kajian-kajian ilmu di Stegia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita, uswatur hasanah, di mana beliau sudah banyak sekali berjuang demi kepentingan umat. Hari ini sengaja akhirnya ya Pak Prapto ya, saya sampai grogi sebenarnya. Kenapa? Karena ini di luar keilmuan saya, Bapak. Ya, kata Pak Prapto gini, kalau misalkan kita belajar ilmu dunia terus, ilmu akhiratnya kapan? Kalau spesialisasi saya di bahasa, ya apa nanti saya mau pulang ke rahmatullah, berjumpa dengan Rob saya, apa ya iya bahasa saja yang saya akan suguhkan. Begitu Bapak Sehingga undangan ini sebenarnya sudah lama sekali saya terima, cuman tadi belum ada keberanian dari saya, Bapak, karena tadi banyak yang saya belum paham, banyak yang saya belum pelajari, dan banyak yang saya tidak ketahui. Harusnya saya tidak di sini tidak sendiri, Pak ya. Harusnya saya punya partner. Tapi partner saya mungkin next ya. Next kita bagi-bagi sehingga nggak bareng-bareng. Ya alhamdulillah. Untuk materi kita hari ini langsung saja, ini judulnya adalah mensyukuri nikmat Allah. Kebetulan ternyata saya nggak sengaja ini, ternyata ini adalah lanjutan dari sabar Pak Eka. Betul Pak Prapto, kalau Pak Eka itu ahli sabar. Kalau saya banyak tidak sabarnya. Mudah-mudahan hari ini kita belajar untuk bersyukur. Ya. Jika kita mengulas syukur, itu sebenarnya nggak akan ada habisnya, karena syukur itu ilmu yang luar biasa, ya. Kelihatannya gampang syukur gitu, tapi ternyata pada prakteknya apa ya iya kita sudah menjadi ahli syukur. Jangankan tuh ahli syukur, apa ya iya kita sudah bersyukur. Demikian ya. Oke. Mudah-mudahan ini saya bukan selaku penceramah atau pemberi tausiah, bukan ya. Di sini kita belajar bersama. Kenapa saya bilang belajar bersama? Karena seperti di screen bisa dilihat ya di layar, ini materi tersebut diambil dari kitab Al-Wabilus Shayyib dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Tetapi di bawahnya bukan nama saya, tapi nama Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Kenapa? Karena materi ini tidak saya dapatkan langsung ngaji dengan baca kitab, tapi saya mengajinya dari Ustadz Nuzul Zikri. Ya, jadi beliaulah saya dapatnya dari beliau gitu. Mengulang kembali. Kalau saya berceramah sepertinya enggak. Kita mengulang kembali ya. Review apa yang sudah saya dapat dari Ustadz Nuzul Zikri. Ini banyak materinya di YouTube ya. Banyak sekali. Sekarang nggak ada alasan ngaji, nggak punya waktu, Bu. Ya, kali ini saya akan mengulas kembali apa yang sudah saya dapat dari beliau Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, di mana kitabnya adalah Al-Wabilus Shayyib Al-Imam Ibnu Qayyim. Mudah-mudahan hari ini dengan review bersama kita bisa mendapat barokahnya ya, berkahnya ilmu. Mudah-mudahan Allah menuntun kita ke jalan kebenaran dan memudahkan kita untuk mendapatkan kebenaran dari Allah. Gitu ya. Amin. Langsung saja syukur. Syukur itu tadi ya
tidak bisa terpisah dari sabar. Syukur itu identik dengan apa? Musibah kah? Musibah kita syukuri? Enggak. Syukur itu identik dengan apa? Syukur itu dekatnya dengan apa? Kenapa kita bersyukur? Karena kita dapat nikmat. Begitu ya? Kita bersyukur itu karena kita dapat nikmat, kita dapat anugerah, kita dapat berkah. Begitu ya? Dapat sepeda motor baru, kita bersyukur. Bisa kuliah, kita bersyukur. Jadi ada nikmat. Begitu ya? Syukur itu datangnya dari nikmat. Mohon nanti dikoreksi Bapak J. Di sini ada bapak saya, jadi saya nggak khawatir kalau salah, nanti beliau yang mengcover insya Allah. Ya, syukur itu ada di Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan, ketika Allah memberitahukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya sebenarnya syukur itu korelasinya dengan nikmat, dengan anugerah. Ya, kalau dilihat dari sini, jika kamu bersyukur maka nikmatnya ditambah atau berkurang? Bertambah. Berarti syukur itu adalah pengikat nikmat. Ngerti maksud saya? Syukur itu pengikat nikmat. Kalau Anda dapat anugerah, Anda dapat berkah, Anda dapat kenikmatan, maunya long lasting atau segera selesai? Sudah Bu, sebentar aja nikmatnya. Atau besok sudah, saya nikmatnya hari ini aja, besok saya dikasih cobaan. Atau mau long lasting, saya maunya nikmat itu every day, every time, every second. Gitu, maunya gimana? Diam aja ini apa nggak mau dapat nikmat? Atau bingung? Engkau nek jawab aku ditakoi, enggak. Syukur itu maunya long lasting atau stop? Long lasting. Long lasting itu terus menerus. Dapat nikmat itu maunya terus menerus apa satu hari aja? Terus menerus. Ya, kita maunya kan gitu, maunya enak terus ya, maunya happy terus, maunya nggak ada masalah kan gitu. Nah, ternyata Allah sudah ngasih nih tipsnya. Ternyata apa caranya supaya nikmat nikmat anugerah itu long lasting terus menerus kita miliki? Ternyata itu pengikatnya syukur. Ya, mulai bingung. Jadi kalau Anda mau nikmat Anda, anugerah Anda, kebahagiaan Anda itu terus menerus, kuncinya itu syukur. Nanti kita akan bahas syukurnya itu seperti apa caranya. Terus kemudian, tapi kalau Anda mau nikmat Anda itu cuma bertahan 1 jam, 2 jam, ya habis dapat sepeda motor, hari ini senang, besok biasa aja. Biasanya gitu ya Anda ya. Ya, dikasih motor baru, senangnya berapa hari? Seminggu, warawiri, foto sana, foto sini. Ini Scoopy kesayanganku, dikasih nama Scoopy Pipi gitu ya. Ya, setelah seminggu kemudian senang, bi aja gitu ya. Itu namanya nikmatnya nggak long lasting. Kenapa? Karena ternyata nggak ada nikmat yang namanya, nggak diikat dengan yang namanya syukur. Oke, nah ingat bahwasanya tetapi jika kamu mengingkari, kalau sudah ingkar, ternyata ada apa? Azab. Azab itu nggak melulu langsung ada malaikat datang terus kamu ayo sini gitu, atau polisi datang, itu nggak melulu seperti itu. Resah, gelisah, nyari ini, nyari itu, nyari kesenangan ini, kesenangan itu juga sebenarnya bentuk kecil dari azab. Oke, saya lanjut. Nah, gimana caranya supaya syukur kita itu tumbuh, supaya nikmat kita itu long lasting, ya? Gimana caranya? Itu ternyata ada 3 kunci syukur. Kembali lagi menurut kitab Al-Wabilus Shayyib Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, jadi ini bukan menurut saya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah mengakui nikmat dari dalam hati. Yang kedua, lisan senantiasa berzikir atau ingat atau memuji nikmat Allah, dan yang terakhir adalah menggunakan nikmat tersebut untuk meraih ridha Allah. Oke, gitu ya. Oke. Kita akan bahas satu persatu atau sudah cukup? Kalau sudah cukup bilang loh, enggak apa-apa, sudah dapat kotak kan sudah bisa pulang.
Iya, Pak Eka monggo loh kalau mau zoom lagi loh. Pak Aziz KKN sudah harus dipersiapkan, J. Sudah cukup ya? Sudah ya? Kayamu lanjut. Sawiman. Bismillah ya, kita lanjut. Mudah-mudahan dapat berkahnya. Yang pertama adalah mengakui nikmat dari dalam hati. Syukur itu dimulai dari dalam hati. Ya, nanti kalau ada pertanyaan biar Pak Prapto yang jawab ya. Saya kurang ahli. Mengakui nikmat dalam hati. Apa yang dimaksud nikmat itu dalam hati? Yang pertama adalah kita harus tahu bahwasanya yang pertama nikmat itu dari Allah. Anda bisa datang ke sini itu karena kekuatan Anda atau karena Allah ridho Anda ke sini, terus kemudian Anda diberi kesempatan lancar perjalanan sampai sini. Karena saya kuat Bu, karena saya sehat, motor saya baru, bensin full. Apa iya itu merupakan satu-satunya jalan untuk Anda bisa sampai sini? Enggak. Bisa aja kan Anda sehat, motor baru, bensin full, jaket double, pakai helm, ternyata naudzubillah ya di tengah perjalanan ternyata ada musibah. Nggak sampai kan ke sini. Jadi sebenarnya Anda nyampe sini itu siapa yang bikin Anda nyampe sini? Allah, ya mbak digoncek lo koncoku leh Bu. Ya, ini yang kurang kita pahami ya. Kadang-kadang kita merasa kita sampai sini itu karena kita punya kaki, kita jalan, kita punya motor. Kita bisa kuliah di Stekia itu kenapa? Dari rahmat Allah apa karena dibiayai orang tua? Nikmat Allah berarti gak karena dibiayai orang tua. Tak kandarno itu loh ya. Nanti tak bilang no bapakmu loh ya. Ayo, pertanyaan yang membingungkan. Anda bisa kuliah di sini itu karena beasiswa atau karena Allah yang menentukan qadarullah Anda bisa sampai di sini? Ayo. Dua-duanya, betul, dua-duanya. Tapi yang paling penting itu adalah karena Allah menghendaki Anda bisa kuliah di Stekia. Yang daftar beasiswa tuh banyak, ya. Ya Bu Anom ya, waktu itu ya kita KIP ya, bagaimana tim itu betul-betul memilah dan memilih wawancara, home visit. Kita berdoa sama-sama waktu itu jangan sampai ya Allah kita salah pilih karena yang daftar banyak, kuotanya waktu itu sedikit. Ya, berarti padahal kadang-kadang gini, yang di sini itu tidak lebih pinter, ya sorry, yang dapat KIP, yang dapat beasiswa itu kadang-kadang tidak lebih pinter daripada yang nggak dapat. Ya, berarti apakah kepandaian Anda yang membuat Anda dapat beasiswa? Enggak. Karena Allah menghendaki, karena Allah membolak-balik hati. Waktu itu Anda diberi kesehatan, tesnya lancar, sementara teman Anda yang pinter ternyata waktu itu nggak bisa karena ada musibah atau misalkan ada kepentingan atau nggak tahu infonya. Ada yang nggak tahu infonya, sudah kita WA berkali-kali nggak tahu, sudah selesai baru WA balik. Bu ini gimana beasiswanya? Lah sudah selesai. Begitu. Jadi harus diingat betul bahwasanya segala yang kita miliki itu nikmat dari Allah, bukan karena kuatnya kita. Bapak Ibu dosen misalkan, jadi dosen apakah karena dia paling pintar dulu waktu satu kelas? Belum tentu. Bisa jadi yang lebih pintar, mohon maaf jika Allah berkehendak, dia tidak bisa jadi dosen, misalkan cuma jadi ibu rumah tangga. Bukan berarti ibu rumah tangga lebih buruk, bukan ya. Tapi yang diberi kesempatan itu ternyata Anda. Berarti bukan karena pintarnya kita, tapi karena Allah mengizinkan kita menjadi dosen. Allah mengizinkan Anda kuliah di Stekia. Allah mengizinkan Anda mendapatkan beasiswa. Ya, itu yang kadang-kadang jangankan kok Anda, kita semua yang sudah tua-tua ini Bapak Ibu, ya, kadang kita nggak sadar bahwasannya ternyata bukan kuatnya kita yang bikin kita jadi hebat. Cum laude apa betul karena Anda belajar setiap hari? Anda yakin? Kadang-kadang nek sing luwih pinter tapi gak cum laude. Pernah merasa seperti itu? Dia lebih pinter, tapi aku dapat A, dia dapat B. Pernah ada yang seperti itu? Pernah. Jadi sebenarnya bikin Anda dapat A, dapat B, apakah kemampuan Anda berpikir pintar saja cukup? Enggak, pinter iya dibutuhkan, tetapi tadi kekuasaan Allah, kehendak Allah itu jauh lebih di atas segala-galanya. Jadi yang intinya adalah kita adalah makhluk lemah.
Mengakui kita tuh makhluk lemah, nggak pantas sebenarnya kita ada di sini. Saya juga begitu, nggak pantas sebenarnya saya duduk di sini. Cuman karena gara-gara nggak ada yang mau, atau misalkan ustadznya lagi off, ya. Jadi Allah memberi kesempatan saya untuk duduk di sini. Begitu. Jadi sebenarnya kita makhluk lemah. Kita mengakui semua yang kita miliki, kecantikan. Kalau yang merasa cantik itu datang dari Allah. Ada loh yang cantik tiba-tiba kena musibah, ya, jadi nggak cantik lagi, misalkan seperti itu. Oke, jadi kita makhluk lemah. Terus kemudian harapannya adalah saat kita mengakui semua yang kita miliki itu dari Allah, tidak hanya usaha kita ya, usaha itu penting, tapi juga tadi kehendak Allah itu juga jauh lebih penting. Hal ini diharapkan melahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur, alhamdulillah, saya masih bisa kuliah di Stegia dengan beasiswa KIP, misalkan seperti itu. Padahal yang lain belum tentu dapat KIP. Jangan melihat yang di negeri, aduh bu, saya nggak syukur, aduh bu, kok cuman di Stegia, di Bojonegoro gitu ya. Ya, kadang begitu ya, ada yang masih seperti itu. Padahal banyak sekali yang nggak bisa kuliah, banyak sekali yang nggak dapat beasiswa, banyak sekali yang tidak bisa menikmati masa-masa seperti ini. Ya, jadi yang pertama adalah mengakui dulu dari dalam hati bahwasanya kita itu makhluk lemah, semua datang dari Allah, dan diharapkan mampu melahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Bisa dipahami? Kebiasaan di kelas ya, paham belum gitu? Kalau paham kita lanjut, kalau enggak kita ulang. Paham aja daripada diulas lagi ya. Oke, itu yang pertama, mengakui nikmat dari dalam hati. Yang kedua adalah lisan senantiasa memuji Allah. Sering bersyukur sama Allah? Sering enggak? Caranya bersyukur gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah di mulut apa sampai hati? Ya, oleh karena itu ya, sesulit apapun hidup kita, seburuk apapun kehidupan kita menurut perspektif kita, itu kita tetap diwajibkan sholat. Saat sakit keras pun kan kita punya kewajiban sholat ya. Iya, bisa dengan berbaring, bisa dengan berkedip mata. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada, kita membaca Fatihah ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Sampai kita sakit terbaring nggak bisa apa-apa, kita sholat tetap harus menyebut Alhamdulillah. Lisan itu harus senantiasa bersyukur, jangan kurang terus. Kadang saya ada mahasiswa, bu, saya sudah dapat KIP, saya mau ngajukan lagi besok UKT. Lah kenapa? Saya tanya, kurang toh bu? Kamu itu kurang, coba tengok temenmu yang tidak dapat KIP, ya, tidak dapat KIP itu dia harus bayar sendiri, berangkat dengan biaya sendiri, harusnya lebih bersyukur. Kenapa kita masih kurang? Ya, di lisan itu senantiasa bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah bisa hadir di sini, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Banyak enggak nikmat yang Allah berikan hari ini? Contohnya datang, apalagi kesehatan, apalagi mata Anda masih jelas, bisa melihat. Meskipun pakai kacamata itu alhamdulillah, karena di luar sana ada yang tidak bisa melihat meskipun dengan alat bantu sekalipun. Mau Anda seperti itu? Udah alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah masih bisa berjalan? Masih? Itu pernah disyukuri enggak kira-kira? Hah? Biasa wae tuh Bu melakukan kok disyukuri. Ibu ini berlebihan. Ya, berjalan. Ada di luar sana yang nggak bisa berjalan, padahal sudah dioperasi berkali-kali. Ada di luar sana yang ingin sekali menapakkan kakinya di bumi, rasanya nginjek lemahku piye. Itu ada yang seperti itu, yang kita jarang kita syukuri. Ya, telinganya masih bisa mendengar suara saya? Masih. Alhamdulillah. Kenapa? Karena di luar sana bahkan ada yang pakai alat bantu dengar pun tidak bisa sejelas itu mendengar suara temennya. Bosen-bosen dengar suara saya, tapi bersyukur karena anak masih bisa mendengar. Di kelas Bu Nina, di sini Bu Nina lagi. Ya,
Jadi lisan harus senantiasa memuji nikmat Allah, berzikir, banyak berzikir. Punya mulut, alhamdulillah, karena ada yang bisu, mohon maaf ya, tunawicara. Makanya digunakan untuk berzikir, alhamdulillah. Anda itu sering merasa kurang nggak ya? Kurang cantik, kurang langsing. Iya sama, saya juga kurang langsing, terima kasih. Tapi alhamdulillah karena ada yang lebih langsing. Ya, disyukuri, dicari. Bersyukur itu kan korelasinya sama bahagia. Bahagia itu bukan apa ya? Bahagia itu kita ciptakan. Aduh Bu, kok Mbak Uswatun itu kok nggak suka sama saya, gitu misalkan gitu. Itu kan jadi apa ya? Jadi aduh sedih deh, gitu ya. Tapi kita harus bersyukur, kenapa? Karena cuma Mbak Uswatun yang nggak suka. Ternyata Mbak Widya masih suka, Mbak Vivi sering WA, telepon, ya kan? Cuma Uswatun dong, no problem. Misalkan begitu. Harus dicari seperti itu supaya apa? Supaya happy, ya kan? Katanya happy itu adalah salah satu wujud keimanan kita kepada Allah. Kita tuh dikasih segalanya. Bangun tidur melek, apakah perlu mata ini dipelek nose atau langsung otomatis? Coba kalau misalkan langsung di setel dulu gitu, kayak motor di starter dulu gitu, perlu kayak gitu? Enggak, kuncinya hilang, bingung kamu. Makanya nggak bisa membuka gara-gara ada kuncinya. Jadi cari alasan untuk kita bersyukur dan jangan lupa berzikir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hujan, alhamdulillah. Hujan, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, karena dingin daripada panas. Bukan berarti saya pandai bersyukur, tidak. Tapi ini kembali lagi ya, saling mengingatkan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah alhamdulillah. Selalu bersyukur kan, menggunakan nikmat tersebut untuk meraih ridho Allah. Itu apa sih? Ridho itu apa? Ridho itu apa? Jangan ridho Roma, ayo. Ridho itu apa? Diridhoi restu, ya kan? Aku diridhoi sama orang tuanya Bu, gitu kan? Kamu paling ingat kayak gitu ya. Ridho itu untuk mencari restu Allah, untuk mencari apa ya? Allah itu biar ridho dengan hidup kita. Ya, kamu harus biar kita diberi berkah lagi sama Allah. Nah, caranya apa? Menggunakan nikmat tersebut. Gunakan nikmat untuk hal positif dan hindari maksiat. Punya mata? Alhamdulillah, karena ada yang nggak punya mata. Nah, setelah bersyukur punya mata dan kita mengetahui kita tuh sebenarnya nggak pantas loh. Sholat aja jarang-jarang, sholat aja telat. Kok Allah masih ngasih kita mata yo? Kok Allah masih kita kasih kesehatan ya? Kira-kira kita pantas nggak sebenarnya? Kan gitu. Ya, sholat telat, bacaan sholat hafal. Artinya hafal, bacaannya hafal Bu, artinya nggak tahu. Loh, Anda itu loh nggak tahu arti bacaan sholat, tapi Allah tuh nggak pernah nyabut nikmat, masih diberi sehat. Luar biasa ya, ada yang nggak pantas itu ya. Bukan Anda, kita yang nggak pantas itu, ternyata masih diberi nikmat. Nah, gunakanlah nikmat tersebut untuk hal yang baik. Punya mata, gunakan untuk baca Al-Quran, melihat yang baik-baik. Jangan melihat hal yang buruk-buruk, ya. Punya mulut, punya kaki, melangkahlah ke tempat-tempat yang baik, untuk sekolah, untuk kuliah, untuk pergi ke majelis taklim, untuk berolahraga, itu juga hal yang positif. Punya motor, alhamdulillah punya motor, karena ada yang lain gak punya motor. Gunakan motor tersebut untuk apa? Untuk beribadah, bismillah, makanya harus bismillah ya. Pergi ke sekolah bismillahirrahmanirrahim, itu niatnya ibadah. Setiap jalan ada dihitung sebagai niatan ibadah, ya. Punya beasiswa, alhamdulillah. Punya kesempatan kuliah gratis, alhamdulillah. Maka kalau punya kesempatan kuliah gratis, yang harus dimanfaatkan apa? Belajar betul-betul. Ya, Anda itu dibiayai negara gratis, belajar. Jangan santai, besok juga gratis kok. Ya, biasanya yang gratis itu Anda cenderung nyantai ya. Padahal lupa, sebenarnya belum tentu Anda pantas dapat itu. Cuman Allah aja yang memang oke, ya, anak ini yang dapat. Seperti itu. Jadi gunakan semua yang kita punya, gunakan semua apa yang ada dalam hidup kita itu untuk kebaikan. Begitu. Jadi ini tadi 3 tipsnya. Yang pertama tadi apa? Masih ingat gak? Apa?
Ayo, ujian loh ini nanti ya. Mengakui nikmat itu dari hati. Hatinya diturunkan, maksudnya apa ya? Egonya tuh diturunkan, jangan merasa saya kuat jadi saya bisa ini, saya bisa itu. Karena saya pinter maka saya dapat kumlot. Itu tolong ya, iya memang jalarannya atau misalkan apa namanya jalaran itu apa bahasa Indonesianya? Apa Pak? Jalaran. Aduh, Jawa Barat. Hah? Apa? Karena ya salah satu seperti itu. Tapi kembali lagi, yang pinter pun kadang ada yang nggak bisa sampai sekolah, yang pinter pun kadang misalkan waktu ujian sakit dia juga nggak bisa kumlot. Kan qadarullah, Allah yang berkehendak ya. Dari hati. Yang kedua apa? Untuk syukur selalu memuji Allah ya, selalu mulutnya memuji Allah. Alhamdulillah, dalam keadaan apapun ucapkan kata syukur. Kita bersama-sama, saya mengingatkan diri saya sendiri. Dan yang terakhir adalah ini loh yang terakhir, menggunakan nikmat tersebut untuk meraih ridho Allah. Gunakan apa yang Anda miliki. Kesehatan hari ini belum tentu besok bisa sehat loh. Siapa yang jamin? Ya kan? Siapa yang jamin Anda besok bisa sehat? Maka gunakan hari ini saat Anda masih sehat untuk semua kebaikan. Karena nanti Anda pasti menyesal. Ngerti yang mana ini ya? Gitu kan? Ada yang seperti itu ya? Aduh, saat ini sibuk ngerti yang mana tak kerja lagi ini ya. Kemarin harusnya. Oke, jadi itu 3 hal yang bisa menumbuhkan rasa syukur. Dan kemudian syukur tersebut bisa mengikat yang namanya nikmat, disyukuri. Ya, kalau bapak-bapak punya istri disyukuri ya, supaya bertambah. Itu biasanya punya istri disyukuri, bukan supaya bertambah cinta, supaya bertambah langgeng. Mas mbaknya ini punya kuliah di Stekia, bisa kuliah di Stekia disyukuri. Supaya apa? Supaya bisa enjoy. Kalau enjoy itu ngapa-ngapain enak, kuliahnya jadi lancar, jadi kumlot, berhasil insya Allah ke depannya. Amin. Itu tadi 3 tipsnya. Dan yang terakhir, ini yang paling akhir adalah hati-hati dengan ini, godaan setan antara merasa bersyukur versus bersyukur. Aku mah syukur kok Bu, tapi kok gini-gini aja ya hidup saya. Hati-hati kalau sudah bilang saya sudah bersyukur tapi hidup saya gini-gini aja, orang tersebut bersyukur enggak sebenarnya? Enggak. Hati-hati. Syukur yang asli itu ada dari dalam hati. Sementara saat kita merasa bersyukur, merasa itu belum tentu sebenarnya kita bersyukur. Justru bisa jadi kita jadi kufur nikmat. Gitu ya harapannya. Masa kan pengennya happy, gitu ya. Pengennya kan happy terus tanpa ada masalah, tanpa ada beban. Berarti kuncinya adalah syukur. Alhamdulillah. Begitu ya. Itu tadi 30 menit Pak Prapto ya. Pak Prapto gini kemarin janjinya 30 menit Bu Nina, seterusnya saya. Saya baru mencoba. Jadi mohon maaf jika banyak kesalahan, mohon maaf jika banyak kehilafan. Kalian mungkin gini, Bu Nina sendiri juga gitu. Iya, saya juga masih berjalan menuju syukur. Sama-sama kita perbaiki, introspeksi diri, perbaiki sehingga kita menjadi manusia yang bisa bersyukur. Demikian sharing dari saya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menjadikan kita menjadi lebih baik, bisa berkah. Mudah-mudahan Allah kasih kita kemudahan untuk mencerna, memahami, kemudian mengamalkan apa-apa yang sudah kita dengar dan kita pelajari. Saling mendoakan, ya. Anda setiap doa, insya Allah, Anda semua setiap berdoa, saya selalu sisipkan siswa hamba, murid-murid hamba, mohon kalau sholat atau kalau sedang nggak sibuk, Bu Nina juga dititipin doa ya. Mudah-mudahan Bu Nina itu segera sadar, bertaubat gitu ya. Segera berubah ke jalan kebenaran. Mudah-mudahan ya nggak pelit lagi di kemahasiswaan gitu ya. Mohon diselipkan doa tersebut sehingga kalau saya berubah Anda happy. Ya kan? Kalau saya nggak berubah Anda loh yang sedih loh. Ya, jadi mohon saya nitip, mohon saya didoakan beserta keluarga saya dan Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan tidak hanya ketemu di sini, nanti kita ketemu di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, penuh dengan kekurangan.
Mohon dimaafkan, akan diteruskan oleh Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.